Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zakia Triputri Zuara dengan NIM 15022200055. Di sini aku akan membahas mengenai kaitan teori fenomenologi terhadap perilaku sosial anak korban broken home. Oke, di sini aku akan ngejelasin tentang keluarga. Jadi keluarga itu terbentuk dari pernikahan yang kemudian menjadi tempat utama untuk para anak bertumbuh besar. Ki Hajar Dewantara juga mengutarakan kalau suasana dalam kehidupan berkeluarga adalah tempat yang baik guna melaksanakan pendidikan individual ataupun sosial. Nah, dari pernyataan ini kita tuh bisa nyimpulin kalau keluarga tuh sangat berpengaruh dalam pembentukan pribadi ataupun karakter anak. Jadi, tapi masalahnya adalah di kehidupan keluarga ini nggak sedikit terjadi perselisihan dan keributan akibat perbedaan pendapat. Namun sebenarnya hal ini adalah hal yang wajar untuk terjadi. Kalau misalkan dua individu disatukan, pastinya ada perbedaan dalam prinsip atau apapun itu, yang itu tuh memicu adanya konflik. Tetapi masalahnya adalah ketika konflik ini terjadi secara berkelanjutan dan tidak ada rasa untuk mengerti satu sama lain, maka ini akan berakibat kepada perceraian atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga, di mana perceraian dan ketidakharmonisan keluarga ini menimbulkan banyak dampak buruk terhadap anak. Nah, akibatnya dari perceraian ini muncullah istilah broken home. Kalau dari kutipan Ardila dan Khalid tahun 2021 dinyatakan bahwa broken home adalah istilah guna mengilustrasikan keluarga yang tidak harmonis dan selaras. Istilah ini diambil dari bahasa Inggris lalu diserap ke Indonesia dan didefinisikan sebagai sebuah kondisi di mana keluarga mengalami perpecahan akibat sebuah permasalahan. Nah, ternyata tingkat perceraian di Indonesia ini tuh lumayan tinggi. Kalau kita lihat dari laporan statistik di Indonesia, jumlah kasus perceraian di tanah air tuh mencapai 447.000 sekian kasus pada tahun 2021. Ini meningkat 53% kalau dibandingkan di tahun 2020. Laporan ini menunjukkan kalau 75,34% diantaranya adalah cerai yang digugat oleh istri. Sedangkan sisanya 24,66% itu adalah cerai talak. Jadi cerainya dari suami gitu. Nah, teori yang akan aku pakai untuk menganalisis case itu adalah teori fenomenologi. Jadi, teori fenomenologi ini secara harfiah artinya adalah sesuatu yang tampak. Tetapi untuk pengertiannya sendiri, teori fenomenologi ini menyatakan bahwa realitas pada tiap individu itu berbeda dan juga tindakan tiap individu hanya dapat dipahami dan dimengerti melalui pemahaman kepada dunia kehidupan individu itu sendiri. Jadi pada intinya fenomenologi ini berkata bahwa bagaimana kita memandang suatu fenomena atau pengalaman itu tergantung cara pandang kita dan bagaimana kita memaknai pengalaman itu sendiri. Kalau dari case perceraian tadi, aku kaitkan dengan teori fenomenologi, kita tuh bisa melihat bahwa respon sosial anak untuk menanggapi permasalahan keluarganya yaitu perceraian yang berakibat kepada broken home itu berbeda-beda. Misalkan kita lihat dari kasus pertama yaitu anak berinisial YI. Dia adalah korban broken home yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap temannya sendiri. Jadi di sini diberitakan kalau anak ini tuh jarang pulang dan menghabiskan waktunya di jalanan untuk mencari uang dengan mengamen. Lalu hal ini tuh menjadi pemicu dia nekat untuk menenggelamkan sahabatnya hingga tewas karena uang 1.000. Uang tersebut diduga sangat berharga baginya lantaran tidak pernah mendapatkan uang jajan dan perhatian dari orang tuanya yang sudah bercerai. Kasus yang kedua adalah subjek berinisial TYH. Dia ditangkap petugas BNN karena diduga menjadi pecandu sabu di daerah Bali. Dia mengaku dirinya menjadi pecandu sabu itu karena dia stres akibat keluarganya yang berantakan. Jadi dia mengaku bahwa dia adalah korban dari broken home. Dan gak hanya itu, tapi kalau kita ngelihat di internet itu banyak banget artikel-artikel yang menyatakan bahwa keluarga broken home itu mendorong anak untuk berbuat kejahatan atau mayoritas anak bermasalah karena broken home. Tetapi di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya bagaimana kita memandang suatu fenomena itu tuh tergantung kepada sudut pandang kita sendiri. Karena kalau kita lihat
public figure kayak yang aku ambil di sini ada Rahel V-nya dan Enzi Storia. Dia adalah korban broken home juga, tetapi bagaimana cara dia menanggapi fenomena itu tuh mereka jadikan sebuah motivasi. Jadi Rahel V-nya once in podcastnya dia bilang kalau mungkin aku gak akan merasa peace kalau mereka masih bareng-bareng. Dia juga bilang kalau semua orang punya masalah keluarga yang berbeda-beda. Perpisahan orang tua terkesan sangat berat karena ditulis secara on paper aja. Enzi Storia juga bilang kalau dari akibat perceraian orang tuanya itu jadi motivasi dia untuk harus berubah setelah dia lulus SMA. Dan dia juga mengerti kondisi orang tuanya ketika dia tidak diberikan perhatian secara cukup oleh orang tuanya. Dia bilang mungkin mereka gak bisa ngasih support system yang kuat karena dia juga butuh untuk menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Jadi balik lagi bagaimana fenomena itu dilihat oleh sudut pandang kita tuh tergantung diri kita sendiri, tergantung bagaimana kita memaknai fenomena itu. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari case yang tadi dan bagaimana kita mengaitkan case tersebut dengan teori fenomenologi adalah jadi keluarga itu merupakan hasil dari pernikahan sehingga menghasilkan ikatan darah di mana masing-masing anggota memiliki tugas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah keluarga. Ketidakharmonisan dan ketidakrukunan dalam keluarga itu bisa disebut dengan istilah broken home. Dari kasus-kasus yang kita udah analisis sebelumnya, maka terlihat bahwa dengan background yang sama dapat menghasilkan respon yang berbeda-beda. Ini tuh sesuai dengan teori fenomenologi tadi. Jadi mereka semua tuh memiliki tindakan berbeda dalam mengekspresikan masalah keluarga broken home yang dialaminya. Ini tuh bisa ditunjukkan dengan respon tadi. Subjek berinisial YI dan TYH itu berperilaku menyimpang dan nakal, bahkan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi subjek dengan inisial RV dan ES mampu membentuk pribadi yang lebih baik lagi dan mampu mengatasi dan beradaptasi ketika menghadapi permasalahan yang berat, yaitu broken home. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kedepannya kita bisa melihat suatu hal dari sisi positifnya. Terima kasih.